Pak Isyam. Halo Ibu, Gimana Pak kabarnya hari ini? hari ini sebetulnya saya tuh lagi sedih itu karena tadi pas waktu pembelajaran itu anak-anak itu susah diatur. Jadi mereka itu saya menerangkan, anak-anak juga berbicara dengan teman-temannya gitu. Jadi hal itulah yang sampai hari ini, siang ini, malam ini itu merasa kecewa, kemudian merasa apa yang harus saya lakukan gitu. Oh, eee, ini sama sesuai dengan tujuan Bapak ingin bertemu dengan saya Pak, yang Oh, Bapak sampaikan tadi? ya, jadi memang dari tadi pagi setelah kasus itu terjadi, saya ini ingin cepat-cepat bertemu dengan Ibu dan sharing terkait dengan apa yang menjadi keresahan dari saya, Bu. Jadi tadi Bapak menyampaikan sedang sedih ya Pak ya? Dari skala 1 sampai 10 nih Pak, kondisi Bapak ada di angka berapa nih Pak saat ini untuk perasaan Bapak tadi? Kalau perasaan tadi saat itu ya ada di level 5 lah itu merasa itu jadi apa yang harus saya lakukan gitu untuk bisa menjadikan mereka itu betul-betul antusias kemudian fokus dengan pembelajaran yang saya lakukan. Kira-kira nih Pak, dari yang tadi Bapak sudah sampaikan kepada saya, bahwa anak itu datang ke kelas, tidak fokus, begitu Pak. Apa sih yang menyebabkan mereka seperti itu Pak? Yang menyebabkannya mungkin pada siang tadi pembelajaran itu saya kurang siap gitu. Jadi kurang siap sehingga tidak merencanakan rencana pembelajaran yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi pas waktu itu ya langsung aja materinya bab 2. Nah, langsung di sana jadi tidak ada persiapannya. Mungkin itulah yang menurut saya anak-anak itu tidak fokus, kemudian malah mereka yang ngobrol dengan teman-temannya. Kemudian yang kedua, mungkin di dalam pembukaan itu saya tidak mengutarakan terkait dengan kesepakatan belajar sehingga mereka lupa gitu bahwa ya di antara kesepakatan belajar yang telah dibuat sebelumnya itu ketika ada yang berbicara mereka itu harus memperhatikannya. Nah, dari yang Bapak tadi sampaikan bahwa Bapak langsung masuk ke pembelajaran ketika masuk di kelas ya Pak. Lalu tadi Bapak juga sampaikan kepada saya bahwa tidak menggunakan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, dari situ kemungkinan apa sih Pak yang bisa dilakukan agar hal tersebut bisa diminimalisir gitu? Bagaimana caranya agar Bapak bisa lebih apa sih masuk ke dalam pembelajarannya itu harus yang seperti apa sih Pak? Ya sih kalau ya ingat kemarin-kemarin ya sebelum-sebelumnya mereka itu antusias di dalam mengikuti pembelajaran dari saya karena memang saya mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi sesuatu yang pembelajaran yang bisa menyenangkan terhadap mereka. Misalkan sebelum dimulai kita mengadakan ice breaking supaya hati mereka senang. Kemudian di dalam pembelajarannya juga itu dengan permainan gitu. Jadi setelah saya membicarakan materi, nah mereka itu disuruh untuk membuat pertanyaan. Jadi membuat pertanyaan di satu kertas ditulis, kemudian saya kumpulkan semuanya. Nah, kemudian permainannya itu jadi bola kertas pertanyaan ini oleh murid dilempar ke belakang dan siapa yang terkena dengan bola tersebut
mereka itu harus menjawab pertanyaan yang ada di dalam kertas tersebut. Dan ternyata pada waktu dulu itu mereka sangat senang dan antusias gitu, sehingga waktu 2-4 jam pembelajaran itu kata mereka tidak terasa gitu. Ya, ya. Jadi dari hal tersebut apa nih Pak yang bisa Bapak tarik kesimpulan dari tadi yang Bapak sampaikan dengan yang kemarin-kemarin dan yang hari ini? Iya. Apa yang bisa Bapak lihat perbedaan apa yang mencolok dan mana yang lebih berhasil itu yang mana Pak menurut Bapak? Jadi kalau menurut saya sih, jadi yang saya rasakan alami itu yang dulu pernah terjadi itu adalah persiapan yang matang terkait dengan pembelajaran, kemudian rencana-rencana yang harus dilakukan di kelas, kalau di kita mungkin RPP atau modul, jadi tersusun rapi gitu. Kemudian memperhatikan terhadap apa yang membuat potensi siswa itu menjadi berkembang dan mereka minat di dalam pembelajaran itu sangat kuat gitu. Jadi mungkin itu mempersiapkan, kemudian juga terkait juga tentunya media pembelajarannya gitu. Iya, iya betul Pak. Jadi dari hal yang tadi Bapak sampaikan, apa yang akan Bapak lakukan terhadap kelas Bapak setelah ini? Jadi setelah ini yang pertama saya akan memfokuskan dan juga istilah nama menjadwalkan benar-benar bahwa besok pembelajarannya adalah pembelajaran apa. Jadi kalau kemarin mah tidak dilihat dulu pembelajarannya apa sehingga mendadak gitu. Oleh karenanya menurut saya itu yang pertama adalah mengetahui pembelajaran yang akan diberikan gitu, kemudian mempersiapkan diri terkait juga dengan medianya dan juga ketika saat berada di kelas itu harus ada kehadiran hati saya dengan hati murid itu bisa simetris sehingga terjadilah gitu satu frekuensi dengan murid-murid gitu di dalam mengikuti pembelajaran yang akan saya ke depan akan saya lakukan. Jadi dari itu yang akan Bapak prioritaskan pertama untuk dilakukan hal yang mana Pak? Yang prioritas yang akan saya lakukan adalah membuat RPP atau modul pembelajaran. Itu mungkin yang pertama sekali yang akan saya lakukan untuk mengantisipasi ataupun memecahkan persoalan yang tadi saya rasakan di kelas. Ya, saya setuju dengan Bapak untuk mempersiapkan RPP karena memang itu harus kita lakukan sebelum kita masuk ke pembelajaran di kelas ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, untuk membuat RPP ini bagaimana, kapan Bapak akan lakukan agar bisa disiapkan dengan baik begitu Pak? Jadi ya saya berkomitmen jadi sebelum 1 hari sebelumnya maksimal itu sudah ada gambaran terkait dengan RPP sudah dibuat dan kemudian malamnya itu saya akan meneliti kembali apakah RPP ini yang dibuat ini sudah sesuai ataupun ya sesuai dengan ketentuannya dan juga sesuai dengan apa yang menjadikan murid atau istilah nama berpusat kepada murid gitu. Jadi 1 hari sebelumnya minimal itu sudah memiliki gambaran RPP yang akan saya buat, kemudian malamnya saya akan meneliti kembali dan mempelajari tentunya materi yang akan saya sampaikan. Jadi 1 hari sebelumnya ya Pak ya sudah mulai disiapkan gitu, sudah mulai diteliti kembali, artinya sudah ada dan Bapak mempersiapkan lebih lanjut begitu ya Pak ya? Iya. Nah, untuk hal ini Pak, siapa yang bisa bantu Bapak supaya
RPP tadi bisa betul-betul bisa sudah ada atau bisa komitmen Bapak tadi tuh yang tadi Bapak katakan akan membuat RPP 1 hari sebelumnya. Siapa yang kira-kira bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen Bapak tadi? Kalau saya lihat sih Pak Rahmat, di Pak Pak Rahmat Rahmat ya itu Pak ya? ya bisa membuat RPP yang cukup bagus dan juga terlihat ya berpusat kepada murid. Mungkin nanti saya akan berdiskusi dengan beliau, Bu. Akan berdiskusi dengan Pak Rahmat ya Pak ya? Iya, jadi supaya nanti RPP-nya bisa lebih mantap lagi begitu ya Pak ya. Baik Pak. Nah, ini akan dilakukan kapan ya Pak? ya ini secepatnya sih karena rasa gelisah, resah ini ya terus menghantui kalau tidak secepatnya saya memperbaiki diri dengan tadi yang solusi-solusi yang tadi telah disampaikan. Setuju ya Pak ya, harus cepatnya dilakukan karena kita merasa gelisah, tadi Bapak merasa gelisah untuk pembelajaran berikutnya bagaimana, sehingga memang perlu waktu untuk secepatnya begitu ya Pak ya. Baik Pak, mungkin karena Bapak sudah tahu solusinya harus ke siapa untuk bertanya dan bagaimana cara menyelesaikannya, saya rasa Bapak sudah bisa langsung lakukan saja begitu apa yang sudah menjadi rencana Bapak begitu ya Pak ya. Ya, terima kasih Ibu. Jadi saya sekarang bisa mengetahui solusinya. Terima kasih atas pencerahan dari Ibu. Selamat Baik malam Pak, terima Ibu. kasih. Terima kasih, selamat malam juga Pak.